Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Dafaizuddin dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis korelasi dan regresi menggunakan aplikasi SPSS. Baik, kita langsung ke studi kasus yang pertama saja. Studi kasus yang pertama itu ada korelasi Pearson. Pada korelasi Pearson ini bertujuan untuk menghitung korelasi antara gaji, usia, dan pengalaman kerja. Hipotesisnya ada H0, tidak ada hubungan atau korelasi antara dua variabel. Yang kedua, HA ada hubungan atau korelasi antara dua variabel. Kemudian kriteria ujinya, H0 diterima jika probabilitas lebih besar dari 0,05 atau 0,01. Di sini saya menggunakan yang 0,05. Kemudian tolak H0 jika probabilitas lebih kecil dari 0,05. Baik, kita langsung ke dataset yang sudah disediakan. Nah, pada dataset ini sudah tersedia antara variabel gaji, usia, dan pengalaman kerja. Nah, untuk menggunakan korelasi Pearson ini, kita langsung saja ke Analyze, kemudian Correlate, dan pilih Bivariate. Nah, kan yang digunakan adalah tiganya, yaitu gaji, usia, dan pengalaman kerja. Kita langsung masukkan saja ke variabel. Nah, untuk optionnya kita biarkan saja, dan correlation koefisiennya kita pilih yang Pearson, karena kita tadi akan menggunakan korelasi Pearson. Untuk test of signifikannya kita pilih yang two-tailed, dan flag signifikan korelasinya kita aktifkan. Kemudian langsung klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil dari analisa menggunakan korelasi Pearson. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke analisa yang sudah saya analisa, yaitu di sini sudah saya pindahkan juga hasil dari analisanya. Nah, untuk yang pertama, dari hasil analisis tersebut menghasilkan untuk semua angka probabilitas adalah 0,000. Nah, ini bisa kita lihat 0,00 semua. Nah, maka H0 ditolak. Nah, artinya semua variabel memang secara nyata berkorelasi atau berhubungan. Kemudian, yang kedua pada output di atas, nilai N sama dengan 75. Nah, artinya semua data yang diproses tidak ada yang hilang atau missing. Karena data yang saya buat juga di sini ada 75. Baik, kita langsung ke hasil analisanya saja. Nah, yang pertama, korelasi antara gaji dengan usia. Dan didapat angka 0,682, arah korelasinya positif antara gaji dan usia. Nah, ini antara gaji dan usia 0,682. Nah, artinya semakin tinggi usia, semakin besar pula gajinya, ataupun sebaliknya. Karena besar korelasi 0,682, yang artinya lebih besar dari 0,05, artinya variabel usia berkorelasi dengan variabel gaji. Kemudian hasil analisis korelasi yang kedua, yaitu gaji dengan
pengalaman kerja. Nah, didapat angka 0,730. Nah, ini 0,730, arah korelasinya positif. Nah, artinya semakin tinggi pengalaman kerja, semakin besar juga gajinya, maupun sebaliknya. Karena besar korelasinya yaitu 0,730. Nah, artinya variabel pengalaman kerja berkorelasi dengan variabel gaji. Nah, untuk analisis yang ketiga, yaitu hubungan antara usia dan pengalaman kerja. Didapat angka 0,438. Arah korelasinya positif. Nah, artinya semakin tinggi pengalaman kerja, semakin tinggi juga usianya. Nah, karena besar korelasi 0,438. Nah, artinya variabel pengalaman bekerja berkorelasi dengan variabel usia. Nah, kesimpulan yang dapat didapat dari studi kasus yang pertama yaitu karena semua angka probabilitasnya 0,000, maka semua variabel memang secara nyata berkorelasi. Hal ini bisa dilihat dari adanya tanda bintang 2 pada angka korelasi. Nah, tanda ini yang saya maksud. Nah, baik, kita lanjut saja langsung ke studi kasus yang kedua. Yaitu studi kasus yang kedua menggunakan korelasi parsial. Nah, untuk studi kasus yang kedua ini, kita akan menghitung korelasi parsial antara gaji dan usia dengan variabel pengalaman kerja berfungsi sebagai variabel kontrol. Untuk hipotesis dan kriteria ujinya masih sama dengan yang studi kasus yang tadi. Nah, baik, kita langsung saja ke datasetnya. Datasetnya masih menggunakan dataset yang seperti studi kasus yang pertama. Ya, datasetnya sebanyak 75 data. Nah, untuk analisanya kita langsung saja ke analyze, kemudian correlate, kemudian ke parsial. Nah, untuk variabelnya kita menggunakan gaji dan usia. Kita pindahkan ke sini. Nah, untuk variabel kontrolnya kita menggunakan pengalaman kerja. Untuk opsinya kita biarkan saja dan test of significance-nya to tailored dan display actual significance levelnya diaktifkan. Kita langsung oke. Nah, inilah hasil dari analisa korelasi parsial. Nah, untuk lebih jelas kita langsung ke hasil analisanya saja. Nah, hasil analisanya sudah saya pindahkan ke sini. Ya, untuk semua angka probabilitasnya adalah 0,00, maka H0 ditolak. Artinya variabel gaji dengan usia yang dikontrol dengan variabel pengalaman kerja saling berkorelasi. Kemudian ada derajat kebebasan. Derajat kebebasan degree of freedom atau DF. DF ini sama dengan N min K min 1, dengan N adalah jumlah data, K adalah jumlah variabel. Berarti DF sama dengan jumlah data, yaitu sebanyak 75, nah, dikurangi K, jumlah variabel, yaitu tadi kita menggunakan variabel gaji dan usia, berarti dikurangi 2, dan dikurangi 1, dan mendapatkan hasil 72. Ya, ini sudah ada di sini juga DF-nya, 72. Kemudian kita langsung ke hasil analisis korelasinya. Saya mendapatkan dibandingkan dengan korelasi antara gaji dan usia tanpa variabel kontrol yang sebelumnya, mendapatkan sebesar 0,682 dengan adanya variabel kontrol kerja, besar korelasinya
jadi turun menjadi 0,590 dengan arah korelasinya positif. Artinya, semakin tinggi pengalaman kerja seorang karyawan, jika usianya bertambah, maka ada kecenderungan gaji karyawan tersebut akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya. Nah, kesimpulan yang dapat didapat dari analisis studi kasus yang kedua ini, dari output di atas terlihat besaran korelasi signifikan 0,000, jauh di bawah 0,05. Nah, setelah itu kita langsung ke studi kasus yang ketiga, yaitu menggunakan studi kasus untuk data ordinal. Nah, studi kasus yang ini bertujuan untuk seorang manajer perusahaan ingin menilai pegawai bank Jateng dari segi prestasi kerja, IQ, dan loyalitas. Nah, untuk variabel prestasi kerjanya ada baik, ada sangat baik, baik, cukup baik, jelek, sangat jelek. Nah, ini untuk besaran nilainya. Jika sangat baik, mendapat nilai 1, baik mendapat nilai 2, dan seterusnya. Untuk variabel IQ, ada sangat cerdas, cerdas, dan cukup cerdas. Dan kemudian untuk variabel loyalitas ada sangat loyal, loyal, cukup loyal, dan meragukan. Nah, karena ketiga variabel adalah kualitatif dan memiliki kategori data ordinal, maka korelasi yang digunakan adalah Spearman dan Kendall. Nah, baik, kita langsung saja ke datasetnya. Nah, ini dia dataset yang sudah disediakan. Ya, terdapat 75 data. Nah, untuk analisisnya kita langsung saja ke Analyze, kemudian pilih Correlate, kemudian pilih Pivot Rate. Kita reset terlebih dahulu. Nah, kita reset terlebih dahulu. Nah, untuk variabelnya kita pilih semua, ya, karena prestasi karyawan, IQ, dan loyalitas akan dianalisis juga. Nah, kemudian optionnya kita biarkan saja. Nah, untuk correlation koefisiennya, di sini kita mengaktifkan Kendall dan Spearman. Ya, karena kita akan menggunakan korelasi Kendall dan Spearman. Untuk yang ininya seperti biasa saja, Taylor dan flag significant correlation ini diaktifkan. Kita langsung klik OK. Nah, ini dia hasil dari analisis korelasinya. Ya, baik, untuk lebih jelas kita langsung saja ke hasil analisisnya. Nah, hasil analisisnya itu ada yang pertama, korelasi antara prestasi dan loyalitas adalah positif. Atau semakin loyal seorang karyawan, maka prestasinya cenderung semakin baik. Dengan demikian sebaliknya, semakin tidak loyal, maka semakin tidak baik prestasinya, tidak bagus. Angka korelasinya yaitu 0,0299, yang jauh di bawah 0,05, menunjukkan lemahnya hubungan kedua variabel tersebut. Kemudian hasil analisis yang kedua, ada korelasi antara prestasi dan IQ adalah negatif, atau semakin tinggi IQ seorang karyawan, maka prestasi cenderung semakin jelek, demikian sebaliknya. Angka korelasi menunjukkan 0,015, yang jauh dari 0,5 menunjukkan lemahnya hubungan kedua variabel tersebut. Korelasi antara IQ dengan loyalitas adalah positif, atau semakin tinggi IQ seseorang, maka semakin loyal karyawan tersebut. Demikian pula sebaliknya, angka korelasi 0,072 yang jauh dari 0,5 menunjukkan lemahnya hubungan kedua variabel tersebut.
Kemudian signifikansi hasil korelasi. Korelasi antara prestasi dengan loyalitas adalah signifikansinya probabilitasnya 0,005 yang jauh di bawah 0,05. Artinya ada hubungan yang benar-benar signifikan antara prestasi dengan loyalitas seorang karyawan. Kemudian korelasi antara IQ dengan loyalitas tidak signifikan, jauh di atas 0,05. Artinya tidak ada hubungan antara IQ dengan loyalitas karyawan. Hasil yang kedua yaitu korelasi antara prestasi dengan IQ adalah tidak signifikan, 0,893, jauh di atas 0,05. Artinya prestasi dan IQ tidak ada hubungan. Nah, kesimpulan yang dapat dari analisis korelasi menggunakan Kendall dan Spearman ini mengacu pada ketiga interpretasi dalam uji korelasi Kendall. Atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antara prestasi dengan loyalitas pada PT ini adalah signifikan, kuat, dan searah. Dan hubungan antara IQ dengan loyalitas dan prestasi dengan IQ pada PT. Hubungan antara IQ dengan loyalitas dan prestasi dengan IQ pada PT Duta Makmur adalah tidak signifikan dengan arah positif dan negatif. Nah, kita langsung saja ke studi kasus yang selanjutnya. Nah, pada kali ini kita menggunakan analisis regresi. Untuk studi kasus yang pertama, manajer PT STIE ingin mengetahui apakah kegiatan yang menunjang penjualan perusahaan selama ini, iklan di koran, iklan di radio, jumlah outlet, jumlah salesman, berpengaruh terhadap penjualan roti. Nah, kemudian kita identifikasi variabel, yang nama-nama variabelnya ya terdapat nama-nama variabelnya seperti yang ada di sini. Nah, kemudian untuk variabel bebasnya, yang pertama ada iklan underscore po, atau ini adalah iklan di koran. Yang kedua, iklan underscore ra, ini adalah iklan di radio. Yang ketiga ada outlet, dan yang keempat ada salesman. Nah, untuk variabel terikatnya ada HSL underscore jual atau hasil penjualan. Nah, kita langsung ke datasetnya saja. Nah, untuk datasetnya ini, datasetnya ada sebanyak 30 data. Nah, untuk menganalisisnya, kita langsung saja ke analyze, kemudian pilih regression. Nah, karena tadi kita sudah menggunakan korelasi, dan sekarang kita menggunakan regresi. Nah, berarti kita pilih yang regression. Nah, kemudian kita pilih linear. Kita reset dulu. Nah, kemudian kita masukkan variabel hasil jualnya ke variabel terikat. Nah, untuk yang lainnya kita masukkan ke yang variabel bebasnya. Nah, untuk statistiknya kita biarkan saja. Kemudian plotnya juga kita biarkan saja. Nah, kita langsung saja klik OK. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari analisis regresinya. Ini hasil-hasil dari analisisnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke hasil analisisnya. Untuk hasil analisis yang pertama, itu ada hasil analisis model summary. Angka R sebesar 0,869. Nah, ini menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara hasil jual dengan 4 variabel bebasnya adalah kuat. Ya, karena 0,86 lebih besar dari 0,05. Kemudian ada angka R square atau koefisien determinasi adalah 0,755.
yaitu berasal dari 0,869 dikali 0,869. Ya, pokoknya R kuadrat. Ya, hasilnya ini. Namun untuk jumlah variabel bebas lebih dari 2. Lebih baik digunakan register R square, yaitu 0,761. Nah, pakai yang ini. Hasil ini berarti 71,6% variasi dari hasil jual bisa dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel bebas, sedangkan sisanya yaitu 100% yang dikurang ini mendapatkan 28,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian untuk SEE-nya, standar error of estimate adalah 41,58129. Nah, saya sederhanakan menjadi 41,58 atau sebesar 41,58 juta per bulan. Nah, makin kecil SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel terikat. Nah, kemudian untuk hasil analisis yang kedua ada analisis variance atau ANOVA. Dari uji ANOVA atau uji F ini atau analisis variance didapatkan F hitung sama dengan 19,298. Nah, ini dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi hasil penjualan atau di sini ya hasil HSL underscore jual. Atau bisa dikatakan bahwa iklan di koran, iklan di radio, jumlah outlet, dan jumlah salesman secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil penjualan. Kemudian ada analisis koefisien. Nah, persamaan regresi di sini ada Y sama dengan 10,913. Nah, ini tuh Y sama dengan iklan koran ditambah iklan radio. Nah, sebenarnya itu ini harusnya ditambah ya karena listriknya di outletnya dikurang, menjadi di sini juga dikurang. Dikurang outlet dan dikurang juga salesman. Nah, kemudian ditambah konstan. Ya, sebanyak ini. Untuk S1 ya ini sudah tadi saya sebutkan. Nah, untuk hasilnya adalah konstanta sebesar 100,18 menyatakan bahwa jika tidak ada iklan, outlet, ataupun salesman yang bertugas, hasil penjualannya adalah 100,128 juta per bulan. Kemudian untuk koefisiensi regresi 10,913 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp1 biaya iklan di koran akan meningkatkan hasil penjualan sebesar Rp10,913. Nah, kemudian koefisien regresi 4,966 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp1 biaya iklan di radio akan meningkatkan hasil penjualan sebesar Rp4,966. Koefisien regresi negatif 13,275 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit outlet akan mengurangi hasil penjualan sebesar Rp13,275. Kemudian untuk koefisien regresi negatif 13,988 menyatakan bahwa setiap penambahan satu salesman maka akan mengurangi hasil penjualan sebesar Rp13,988. Nah, kemudian untuk analisis selanjutnya. Nah, uji T digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap koefisien variabel bebas. Nah, untuk hipotesisnya H0 sama dengan koefisiensi regresi tidak signifikan dan H1 adalah koefisiensi regresi signifikan. Kriteria ujinya terima H0 jika nilai probabilitas 0,05 dan tolak H0 jika nilai probabilitas
lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk keputusannya terlihat bahwa pada variabel iklan underscore co atau iklan di koran, outlet, dan salesman pada kolom SIG atau signifikan, nilai signifikan probabilitasnya kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya koefisien regresi dari ketiga variabel tersebut signifikan atau ketiganya memang berpengaruh satu sama lain. Berpengaruh, bukan, maksud saya memang mempengaruhi hasil penjualan. Kemudian variabel iklan underscore ra atau iklan di radio dan konstanta regresi mempunyai angka signifikan di atas 0,05. Karena itu, kedua variabel tersebut sebenarnya tidak mempengaruhi hasil penjualan. Nah, telah selesai studi kasus yang pertama pada bagian analisis regresi. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke studi kasus yang kedua, masih menggunakan dataset yang sama, tetapi di sini ada variabel bebasnya dikurangi, iklan underscore ra atau iklan di radio dihilangkan. Jadi yang digunakan variabel bebasnya ada iklan di koran, outlet, dan salesman. Untuk variabel terikatnya masih sama, yaitu hasil penjualan. Nah, untuk analisis datanya, kita langsung saja ke dataset yang tadi. Nah, kita langsung saja ke analyze, kemudian regresi, kemudian pilih linear. Nah, kita reset dulu untuk variabel terikatnya. Hasil penjualan, kemudian iklan di koran, outlet, dan salesman kita masukkan ke variabel bebas. Nah, untuk statistik dan flow-nya kita biarkan juga. Kita langsung oke saja. Nah, di sini sudah langsung muncul hasil dari analisisnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke hasil analisis yang sudah saya buat. Nah, di sini ada analisis model summary. Nah, yang pertama ada angka R sebesar 0,85 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara hasil jual dengan tiga variabel bebasnya adalah kuat. Ya, karena 0,856 lebih besar dari 0,5. Kemudian angka R square atau koefisien determinasinya adalah 0,733. Nah, namun untuk jumlah variabel bebas lebih dari 2. Nah, lebih baik digunakan adjusted R square, yaitu 0,703. Hal ini berarti 70,3% variasi dari hasil penjualan bisa dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel bebas. Ini harusnya ketiga. Nah, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 29,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, kemudian untuk SEE-nya adalah 42,56 atau 42,56 juta per bulan. Nah, makin kecil SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel terikat. Nah, kemudian lanjut ke analisis varians atau ANOVA. Nah, didapatkan F hitung sama dengan 29,843 ini dengan nilai probabilitas 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi hasil penjualan. Nah, atau bisa dikatakan bahwa iklan di koran, jumlah outlet, dan jumlah salesman secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil penjualan. Kemudian langsung ke analisis koefisien yang masih sama yang tadi, ya sama dengan iklan di koran dijumlahkan dengan outlet, dijumlahkan dengan salesman, dijumlahkan dengan konstanta. Nah, ini hasilnya. Nah, konstanta sebesar 174,664 menyatakan bahwa jika tidak ada iklan
outlet ataupun salesman yang bertugas hasil penjualan bisa mencapai 174,644 juta per bulan. Nah, untuk koefisien regresinya 10,774 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 rupiah biaya iklan di koran akan meningkatkan hasil penjualan sebesar 10,744 rupiah. Kemudian koefisien regresi 12,9 negatif 12,949 menyatakan bahwa setiap penambahan satu outlet maka akan mengurangi hasil penjualan sebesar 12,944 rupiah, 949 rupiah. Kemudian untuk koefisien regresi negatif 13,27273 menyatakan bahwa setiap penambahan satu salesman maka akan mengurangi hasil penjualan sebesar 13,273 rupiah. Nah, kemudian untuk analisis lanjutannya, UJT digunakan untuk menguji signifikansi antara konstanta dan setiap koefisien variabel bebas. Nah, hipotesis dan kriteria ujinya masih sama seperti yang tadi. Nah, di sini sudah terdapat keputusan, yaitu terlihat bahwa pada variabel konstanta iklan underscore co, outlet, dan salesman pada kolom sig atau signifikan, nilai signifikan atau probabilitas kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya koefisien regresi dari keempat variabel tersebut signifikan dan atau keempatnya memang mempengaruhi hasil penjualan. Nah, kemudian kita lanjut ke analisis uji asumsi multikolinearitas. Dan di sini kita masih menggunakan dataset yang sama seperti yang tadi sebelumnya. Nah, kita langsung saja ke dataset yang tadinya. Nah, untuk analisis uji asumsi multikolinearitas, nah kita langsung saja ke langsung saja kita ke analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian linear. Nah, untuk mana tadi? Nah, di sini kita masih menggunakan iklan koran, outlet, dan salesman sebagai variabel bebas, dan variabel terikatnya adalah hasil penjualan. Nah, ini maaf sebelumnya. Kita ulangi lagi, kita ke analyze, regression, kemudian linear, dan variabel terikatnya ya hasil penjualan. Kemudian variabel bebasnya ada iklan, koran, outlet, dan salesman. Dan di sini untuk statistiknya kita centang pada regression koefisiennya kita centang semua dan levelnya kita 95 saja. Kemudian untuk model fit, R square change, descriptive, part and partial correlation, kemudian collinearity of diagnostic kita aktifkan semua. Dan pada bagian residuals kita aktifkan case-wise diagnostic. Untuk outliner, outside-nya kita aktifkan juga dan kita masukkan 3 di sini. Kemudian kita klik continue, lalu OK. Nah, sudah terdapat hasil dari analisis SPSS-nya. Nah, kita untuk lebih jelas kita langsung saja ke hasil analisisnya. Nah, pada bagian tabel koefisien terlihat untuk ketiga variabel bebas
angka VF ada di sekitar angka 1. Nah, demikian juga nilai tolerance mendekati 1. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas multikolinearitas. Nah, ini tolerance dan VIF-nya. Nah, kemudian pada tabel koefisien correlation terlihat bahwa semua angka korelasi antara variabel bebas jauh di bawah 0,5, sehingga model regresi bebas multikolinearitas. Nah, kemudian kita lanjut ke uji asumsi heteroskedastisitas. Nah, pada uji asumsi ini deteksi adanya heteroskedastisitas. Deteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik di mana sumbu X dan Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual. Y prediksi dikurangi Y sesungguhnya yang telah di studentize. Dasar pengambilan keputusan, dan jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola tersebut, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbunya, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita langsung saja ke datasetnya. Datasetnya masih menggunakan dataset yang sama. Nah, kemudian langsung saja ke analyze, pilih regression, kemudian linear. Kita reset dulu untuk variabel terikatnya ada hasil jual, kemudian variabel bebasnya ada outlet. Nah, kemudian di sini kita tambahkan label ya untuk mengetahui keterangan-keterangan. Yaitu kita tambahan daerah. Nah, kemudian untuk statistiknya kita biarkan saja seperti ini. Kemudian plotnya, nah di sini kita memilih SR S-resid sebagai sumbu Y dan setSpread sebagai sumbu X. Nah, kemudian kita aktifkan normal probability plotnya. Kemudian kita continue. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah langsung keluar hasil dari analisis PSS-nya. Nah, di sini kita menggunakan hasilnya yang ini. Nah, kita langsung saja. Nah, dari grafik di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak. Nah, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Nah, angka 0-nya ini. Angka 0 sumbu Y. Hal ini berarti pada model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi baik dipakai untuk prediksi sales berdasarkan masukan variabel bebasnya. Nah, kemudian kita langsung ke uji asumsi normalitas. Nah, untuk uji asumsi normalitas ini masih menggunakan dataset yang tadi, dan di sini juga sudah keluar hasil untuk uji
asumsi normalitas, yaitu yang ini. Nah, saya sudah memindahkannya juga ke sini. Nah, untuk asumsi normalitas itu yang pertama ada deteksi normalitas. Nah, di sini deteksi dengan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik. Dan dasar pengambilan keputusannya yang pertama ada jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Nah, jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Nah, ini hasilnya. Nah, dari hasil analisis SPSS bisa disimpulkan bahwa dari grafik di atas terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Nah, ya, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal ke atas, ke bawah. Maka model regresi layak dipakai untuk prediksi hasil penjual berdasarkan masukan variabel bebasnya. Nah, kemudian yang terakhir ada uji asumsi autokorelasi. Nah, uji asumsi autokorelasi dapat menggunakan uji Darwin-Watson dengan ketentuan angka D strip W di bawah negatif 2 berarti ada autokorelasi positif dan angka W di antara negatif 2 sampai positif 2 atau plus 2 berarti tidak ada autokorelasi. Dan kemudian angka D strip W di atas plus 2 berarti ada autokorelasi negatif. Nah, untuk datasetnya, kita menggunakan datasetnya ini. Nah, di sini terdapat 30 data. Nah, kita langsung saja analisis SPS menggunakan aplikasi SPSS-nya. Nah, kemudian pertama kita ke analyze, kemudian regression, linear. Nah, kita reset dulu. Nah, di sini kita masukkan variabel terikatnya yaitu sales dan variabel bebasnya yaitu iklan. Nah, untuk di sini untuk statistiknya kita aktifkan Durbin Watson-nya ya, karena kita akan melakukan uji asumsi autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson. Kita continue, kemudian oke. Nah, sudah muncul hasil dari uji Durbin Watson-nya. Kita langsung saja ke hasil analisisnya. Nah, dari hasil analisisnya, ya pada tabel model summary terlihat bahwa angka DW sebesar plus 1,155. Hal ini berarti model regresi di atas tidak terdapat masalah autokorelasi. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari analisis korelasi dan regresi menggunakan aplikasi SPSS yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang mengenakan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.